Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Tio di channel kita bersama, channel Langkah Batin, melangkah memperdalam kebatinan. Dalam video kali ini saya ingin memberikan buah edukasi atau pembelajaran lagi untuk saudara-saudaraku semuanya yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Jadi sebelum mengajak ke inti dari pembahasan videonya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini maupun yang sudah sering mampir di sini yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Oke, langsung saja untuk teman-temanku semuanya yang ada di rumah dimanapun Anda berada, ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi di video sebelumnya saya sudah memberikan pembelajaran kepada saudaraku seluruh semuanya yang ada di rumah tentang bagaimana cara membuka mata batin untuk yang tahap satunya. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya, silahkan tonton dulu videonya di atas ini, saya akan berikan linknya di atas ini. Oke, kalau sudah, untuk teman-teman sudah menonton, sekarang kita akan buatkan untuk tahap keduanya ya, untuk kelanjutannya dari video kemarin. Jadi nanti ada beberapa tahapan untuk langkah awal mendalami spiritual, khususnya untuk membuka kepekaan mata batin kayak gitu ya. Ada beberapa langkah dan ini untuk langkah yang kedua. Oke teman-teman, jadi langsung saja ke titik pembahasannya. Jadi untuk yang pertama kemarin yang saya ajarkan yaitu kita melihat atau fokus satu titik ke benda ya, kayak dupa ataupun titik di dalam apa itu, kertas, kalau enggak ya lilin kayak gitu ya medianya. Dan kita harus fokus satu titik tersebut. Ketika teman-teman sudah melakukan dan sudah berada di fase yang terakhir, maksudnya itu untuk fase terakhirnya itu yang saya jelaskan di video sebelumnya, saya ulangi lagi. Jadi fase terakhirnya itu kita akan dibawa ke suatu tempat atau kita melihat sesuatu hal dan kita akan ingat kayak gitu. Jadi ingat hal tersebut ataupun fenomena tersebut kayak gitu ya. Jadi bila sudah ke tahap itu bisa dipastikan untuk teman-teman insya Allah kepekaan batinnya sudah naik atau sudah apa itu terbuka kayak gitu ya untuk teman-teman, udah mulai peka, udah mulai mendalami kebatinannya kayak gitu ya untuk teman-teman. Jadi ini untuk langkah keduanya yaitu sama, jadi kita posisinya bersila kayak gini ya, bersila, boleh di kakinya tangan apa itu, kaki kanannya di atas ataupun kaki yang kirinya di atas itu boleh, terserah teman-teman yang mana seenaknya aja kayak gitu ya. Ataupun persiasa apa itu biasa kayak gini juga nggak apa-apa kayak gitu ya teman-teman. Nah setelah ini untuk yang pertama kita kan hanya fokus satu titik ya, kayak gitu. Jadi untuk langkah yang kedua ini kita kayak seperti relaksasi kayak gitu ya. Jadi untuk posisinya tetap kayak gini aja lebih enak. Jadi ini tegap lurus, untuk punggungnya ini harus lurus ya, untuk tulang belakangnya ini harus lurus tegak kayak gini, dan juga tangannya harus di atas gini ya, di atas kedua paha ini, di atas kedua kaki kita. Dan setelah itu kita pejamkan mata. Oke, ketika kita sudah memejamkan mata, kita atur napas dulu. Jadi kita relaxnya kayak gitu ya. Kita harus relax, menyampingkan pikiran-pikiran yang keduniawian kayak yang saya bilang kemarin. Maksudnya keduniawian itu ketika kita mikir kayak pekerjaan ataupun keuangan ataupun apa, itu disampingkan dulu. Oke teman-teman, nggak bisa kita hilangkan tapi kita bisa sampingkan sejenak kayak gitu ya untuk teman-teman. Jadi intinya itu kita harus relax dulu. Jadi kita pejamkan mata, kita bisa atur nafas pelan-pelan, kita relaxkan serileks-rileksnya, jangan sampai tidur tapi ya jangan sampai tidur, kita relax aja, kita relax. Intinya itu pikiran-pikiran tuh disampingkan dulu kayak gitu. Kalau sudah berasa benar-benar yakin sudah, kita menuju ke tahapnya atau ke titik intinya. Jadi caranya cukup simpel ternyata teman-teman ya, sebenarnya cukup simpel. Jadi kita hanya perlu menarik nafas. Jadi kita tarik lewat hidung pelan-pelan, secara pelan-pelan ya, kita tarik lewat hidung secara pelan sampai mentok, sampai ini rongga dadanya itu berisi semua. Setelah itu kita keluarkan lagi lewat hidung secara pelan sampai habis. Jadi cuman itu aja. Jadi tarik pelan banget, sepelan-pelannya ya. Jadi tarik pelan, dinikmati sampai ini penuh full. Setelah itu kita keluarkan pelan-pelan sampai habis full. Jadi langsung tarik lagi kayak gitu terus ya. Itu dilakukan terus ya teman-teman.
Jadi nanti kita lakukan itu terus. Untuk yang untuk memulainya, sebelum melakukan itu, kalau teman-teman ingin berdoa silahkan sesuai dengan agama dan keyakinan teman-teman masing-masing. Berdoa aja, intinya untuk membuka mata batin kayak gitu ya, intinya untuk membuka mata batin saudara-saudaraku semuanya kayak gitu. Jadi cukup simpel sebenarnya teman-teman, tapi hanya butuh konsentrasi dan konsisten kayak gitu ya. Jadi itu untuk yang pertama nanti biasanya yang saya alami, jadi setelah kita narik napas, turun napas itu pelan-pelan, kita kan semakin rileks, semakin tenang kayak gitu ya, semakin tenang. Dan biasanya untuk cobaannya ataupun gangguannya itu biasanya itu untuk yang pertama kita akan merasakan takut yang luar biasa kayak gitu. Biasanya itu tergantung tingkat konsentrasi masing-masing, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, ada yang setengah jam, itu tergantung tingkat konsentrasi masing-masing. Jadi teman-teman itu tidak sama ya, dapatnya itu tidak sama, jadi waktunya itu beda-beda kayak gitu. Jadi saya itu nggak bisa menjelaskan secara detail maksudnya itu, karena setiap orang itu berbeda-beda kayak gitu ya yang dialami. Kalau saya yang mengalami dulu itu pertama itu mungkin sekitar 15 menit. Jadi 15 menit saya narik napas kayak gini secara konsisten, secara teratur, itu akan menimbulkan gelombang-gelombang yang ada dalam pikiran dan tubuh kayak gitu ya. Dan itu nanti nggak tahu kenapa itu kita akan merasakan kayak takut yang luar biasa gitu. Jadi kita harus melawan itu kayak gitu. Itu tahap pertamanya kayak gitu biasanya. Setelah kita kayak takut, merinding ataupun nggak enak kayak gitu, jadi kita itu merasakan gelisah kayak gitu ya. Kita merasakan gelisah yang luar biasa. Kalau saya dulu kayak gitu ya, untuk yang pertama dulu saya waktu baru belajar dulu, untuk yang pertama itu kayak gitu. Jadi kita harus bisa melawan rasa takutnya itu. Jadi kita lawan aja, jadi kita tenang aja, enjoy aja, nggak usah mikir macem-macem. Itu gangguannya memang kayak gitu untuk fasenya kayak gitu ya. Setelah kita takut nanti kita akan dibawa biasanya itu menuju ke titik nol ataupun titik tenang kayak gitu ya. Jadi kita akan merasakan sunyi, tenang, dan ini suara-suara ataupun apapun itu kayak nggak ada kayak gitu. Jadi kita sunyi kayak sendiri kayak gitu ya. Jadi kayak nggak ada apa-apa kayak gitu. Jadi hening, tenang, sunyi kayak gitu. Nah, jangan bingung untuk teman-teman. Jadi teruskan saja, terus tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan terus kayak gitu. Jadi nanti untuk setelah itu biasanya nanti teman-teman akan dibawa menuju ke suatu tempat, entah itu di hutan ataupun di pegunungan ataupun apa, nanti ya dirasakan saja kayak gitu ya. Jadi tahapnya itu cuman itu, tapi itu butuh konsentrasi dan waktu yang tidak sedikit kayak gitu ya. Jadi itu butuh waktu. Jadi untuk teman-teman yang biasanya baru pemula atau pertama-tama nanti biasanya itu kan kayak takut kayak gitu, itu kalau memang merasa itu apa ya, mau nggak bisa nahan kayak gitu, ya udah disudahi saja, nanti besok dilanjut lagi, jangan dipaksa ya teman-teman, jangan dipaksa. Tapi kalau teman-teman bisa menahan ya ditahan seperti mungkin kayak gitu. Jadi hanya itu aja, dan jangan lupa untuk teman-teman tetap berdoa kepada kepercayaan masing-masing ya, agar kita diberikan keselamatan kayak gitu ya teman-teman. Kalau saya juga biasanya saya berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran dan keselamatan kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin itu dulu saja untuk teman-temanku yang ada di rumah untuk tahap kedua ini. Jadi teman-teman bila sudah melalui tahap pertama, silakan coba tahap yang kedua ini. Insya Allah nanti saya akan share tahap demi tahap kayak gitu ya. Jadi untuk setelah ini saya juga akan share untuk yang tahap 3-nya. Nanti teman-teman bisa melihat juga di atas ini kalau sudah ada, saya akan taruh linknya di atas ini, ataupun teman-teman bisa melihat di dalam kolom deskripsi video ini ya. Saya akan sertakan di situ kalau sudah ada atau sudah saya buatkan, saya akan sertakan di situ. Oke. Jadi mungkin cukup itu dulu untuk teman malam hari ini, untuk kajian malam hari ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-temanku di rumah yang belajar khususnya mendalami ilmu spiritual. Semoga apa yang diniatkan bisa tercapai semuanya, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.